Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi trigonometri, khususnya untuk penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos A. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin A. Jadi buat yang belum nonton, bisa klik link pada description video ini ya. Sebelum kita lanjutkan, silahkan subscribe bagi yang belum. Baiklah, langsung saja di sini kita akan membahas penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos A. Nah, di sini saya sediakan grafik. Ini adalah grafik Y sama dengan cos X. Nah, cos X-nya ini 60 derajat. Tentukan penyelesaian cos X sama dengan 60 derajat. Nah, jadi kita akan mencari penyelesaian cos X sama dengan cos 60 derajat ini pertama melalui grafik ini. Nah, di sini tersedia grafik dengan satuan derajat mulai dari 30, 60, 90, 120 dan seterusnya. Nah, kemudian kita perhatikan nilai cos 60 derajat ini setengah. Jadi kita cari nilai selanjutnya yang juga bernilai setengah. Nah, dari grafik ini bisa kita peroleh X-nya ini 60 derajat. Kita tulis di sini. Berarti 60 derajat. Kemudian ini 300 derajat. Terus apa lagi? Ini 420 derajat. Selanjutnya ada lagi? Ada ya. 660 derajat. Selanjutnya masih ada lagi 780 derajat dan seterusnya. Jadi kalau misalkan grafiknya ini kita teruskan, maka akan diperoleh nilai-nilai yang lain. Nah, selanjutnya dari pola-pola tadi kan sudah kita dapatkan nilai X-nya itu 60 derajat, 300 derajat, 420 derajat, 660 derajat dan seterusnya untuk penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos A. Nah, dari sini kita perhatikan polanya. Untuk yang 60 derajat itu polanya 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Sedangkan untuk yang 300 itu polanya negatif 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Nah, kalau dihitung benar kan, jadi negatif 60 tambah 360 itu 300. Begitu juga seterusnya. Nah, ini kan kalau pada penyelesaian yang sistem sin X sama dengan sin A, ini disebut dengan K, atau bilangan bulat yang kita ambil. Nah, maka dari pola tadi bisa kita peroleh penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos A adalah ini. Jadi ini harus diingat ya. Yang pertama, sudut dalam satuan derajat. Nah, penyelesaiannya cos X sama dengan cos A derajat itu adalah X sama dengan A derajat, yang tadi kan 60 derajat kalau dicontoh, ditambah K dikali 360 derajat. Ini kemungkinan pertama. Nah, kemungkinan kedua juga harus kita hitung untuk ini seperti nilai yang 300 tadi. Atau X sama dengan negatif A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, dengan K bilangan bulat, jadi bisa kita ambil 1, 2, 3, dan seterusnya, atau bisa juga negatif. Kemudian penyelesaian yang kedua, sudut dalam satuan radian. Nah, kalau yang tadi dalam satuan derajat, sekarang dalam satuan radian. Cos X sama dengan cos A. Nah, maka penyelesaiannya X sama dengan A ditambah K kali 2pi. Nah, jadi 2pi ini pengganti dari 360 derajat. Karena 1pi nilainya
180 derajat. Jadi pi itu 180 derajat, sehingga 2pi ini sama saja dengan 360 derajat. Nah, karena ini dalam satuan radian ya, makanya menggunakan pi. Atau, nah ini atau kemungkinan yang kedua, ini juga harus kita masukkan nih dalam perhitungan. X sama dengan negatif A derajat ditambah K kali 2pi. Nah, ini pembedanya pada 2pi. Ini sama dengan K itu bilangan bulat. Kita lanjutkan dengan contoh soal ya. Nah, di sini ada soal pertama. Tentukan penyelesaian persamaan cos X sama dengan setengah akar 3 untuk X lebih besar dari atau sama dengan 0 derajat dan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Kita jawab. Nah, pertama harus kita cari setengah akar 3 ini cos berapa. Nah, selanjutnya cos X sama dengan, nah jadi cos yang hasilnya setengah akar 3 itu adalah cos 30 derajat. Jadi 30 derajat ini adalah nilai A-nya ya. Nah, sekarang untuk penyelesaiannya yang pertama, ini dua kemungkinan, bisa positif bisa negatif nanti A-nya. X sama dengan positif negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang kita masukkan dulu kemungkinan yang pertama. Nah, A-nya ini positif. X sama dengan, ini positif ya, 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau, nah ini kemungkinan yang kedua, ini jangan sampai dilupakan ya. Kalau yang tadi A-nya ini positif, nilai A-nya positif, yang sekarang nilai A-nya negatif. Ini kemungkinan yang kedua. Jadi X sama dengan negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, pertama kita cari dulu untuk X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita cari dulu untuk yang A-nya bernilai positif. Pertama kita ambil K sama dengan 0. Nah, untuk K sama dengan 0 ini, jadi X sama dengan, kita masukkan lagi 30 derajat ditambah nilai K-nya kita ganti dengan 0 dikali 360 derajat. Jadi hasilnya 30 derajat tambah 0 derajat yaitu 30 derajat. Nah, 30 derajat termasuk dalam penyelesaian bukan? Nah, karena batasnya sampai 360, dari 0 sampai 360, berarti 30 derajat ini termasuk penyelesaian dari persamaannya. Ini penyelesaian. Selanjutnya kita ambil untuk K sama dengan 1. Jadi X sama dengan, masukkan lagi nilai A-nya ditambah K-nya tinggal kita ganti dengan 1 dikali 360 derajat. Kita hitung hasilnya, 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat itu 360 derajat. Tinggal kita jumlahkan, 30 tambah 360 derajat itu 360 derajat. Nah, ingat lagi tadi batasnya. Ini. Jadi batasnya itu dari 0 sampai 360 derajat. Nah, ini udah lebih dari 360 derajat, berarti dia tidak termasuk penyelesaian, berarti dia bukan penyelesaian. Nah, berarti sampai di sini aja untuk kemungkinan yang pertama, untuk yang A-nya bernilai positif. Nah, berarti bisa kita lanjutkan untuk kemungkinan yang kedua, yang A-nya bernilai negatif. Nah, untuk X sama dengan negatif 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Pertama kita ambil K-nya sama dengan 0. Kita ambil bilangan bulatnya 0. Tinggal kita masukkan sini, ganti ini A-nya ditambah K diganti dengan 0 dikali 360 derajat. Kita hitung, jadi negatif 30 derajat tambah 0 sama dengan negatif 30 derajat. Kita lihat kembali pada batasnya. Ingat ya, batas X-nya itu lebih besar dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Berarti dari 0 sampai 360 derajat itu termasuk penyelesaian. Kalau di luar dari batas ini, bukan penyelesaian.
Nah, negatif 30 derajat itu kan lebih kecil dari 0, sedangkan batas paling bawahnya itu 0 derajat. Maka negatif 30 derajat termasuk penyelesaian atau bukan? Termasuk bukan ya. Jadi ini bukan penyelesaian. Selanjutnya kita ambil bilangan pokok, bilangan bulat selanjutnya. Itu K sama dengan 1. Nah, dimasukkan lagi nilainya, ditambah ini, K-nya tinggal diganti dengan 1 kali 360 derajat. Jadi negatif 30 derajat tambah 360 derajat. Dari sini ya, 360 derajatnya sama dengan, tinggal kita hitung aja. Negatif 30 derajat ditambah 360 derajat, hasilnya 330 derajat. Kita cek lagi ke batasnya. Nah, batasnya tadi ini dari 0 sampai 360 derajat. Berarti ini termasuk penyelesaian atau bukan? Termasuk penyelesaian ya. Ini penyelesaiannya juga. Nah, karena ini masih penyelesaian, kita coba lagi ya. Untuk kemungkinan kedua, yang ketiga maksudnya. Tadi kan udah ada bilangan bulat 0 dan juga 1. Sekarang kita coba. Misalnya kita ambil K-nya bilangan bulat 2. Masukkan sini, tinggal K-nya diganti dengan 2. Jadi sama dengan negatif 30 derajat ditambah 2 kali 360 derajat itu 720 derajat. Nah, negatif 30 tambah 720 itu adalah hasilnya 690 derajat. Nah, ini jelas udah di luar batasnya, berarti dia bukan penyelesaian. Nah, jadi dari hasil perhitungan kita tadi, udah kita peroleh nih apa saja yang merupakan penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan setengah akar 3. Di sini udah kita dapatkan ya, yang ini 30 derajat, kemudian 330 derajat. Nah, jadi penyelesaian cos X sama dengan setengah akar 3 untuk X lebih besar dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat adalah, tinggal kita tulis aja di sini. Hasilnya berarti sesuai dengan yang kita dapatkan tadi. 30 derajat dan 330 derajat. Oke, selesai untuk contoh yang pertama. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Kalau contoh yang pertama tadi dalam bentuk derajat, satuan derajat. Nah, untuk contoh yang kedua ini dalam bentuk radian. Tentukan penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos pi per 3 untuk X lebih besar dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 2pi. Oke, langsung kita jawab. Nah, kita ingat lagi penyelesaian persamaan untuk yang menggunakan satuan radian. Nah, jadi cos, ini cos X sama dengan cos A, itu adalah X sama dengan A ditambah K kali 2pi, atau kemungkinan yang kedua ini, negatif A ditambah K kali 2pi. Nah, di sini untuk memperoleh persamaannya kita masukkan aja nilai A-nya. Jadi nilai A-nya ini ya, pi per 3. Tinggal masukkan aja. A-nya kita ganti dengan pi per 3 untuk kemungkinan yang pertama. Yang kedua, A-nya tinggal ditambah negatif aja. Sekarang kita lanjutkan dengan penyelesaiannya. Nah, untuk kemungkinan yang pertama yaitu untuk X sama dengan pi per 3 ditambah K kali 2pi. Kita ambil bilangan bulat K sama dengan 0. Tinggal ganti aja, kan jadi 0. Jadi dikali 2pi, hasilnya pi per 3 tambah 0. Jadi sama dengan pi per 3. Nah, lihat lagi batasnya. Tadi kan batasnya itu sampai dari 0 sampai 2pi. Nah, berarti pi per 3 ini termasuk penyelesaian. Selanjutnya untuk K sama dengan 1. Pi per 3 ditambah, jadi K-nya tinggal diganti dengan 1.
dikali 2pi. Tinggal dihitung sini, pi per 3 ditambah 1 kali 2pi, hasilnya 2pi. Nah, di sini kan ada pecahan ditambah bilangan asli. Tanpa pecahan. Jadi kita samakan penyebutnya. Nah, sama-sama kita jadikan 3. Nah, ini 2pi sama juga dengan 2 per 1 pi ya. Untuk memudahkan perhitungannya. Jadi bisa kita hitung penyebutnya sama-sama 3. Pasti udah bisa lah menghitung pecahan. Jadi ini dapatnya pi, ini tetap pi per 3 ditambah ini 3 bagi 1, 3 kali 2 jadi 6. Jangan lupa pi-nya. Tinggal kita jumlahkan, pi tambah 6pi jadi 7pi. Nah, karena pi ini kan sama saja dengan 1pi. Sama dengan 7pi. Karena 6 tambah 1, 7 per 3. Kita sederhanakan lagi menjadi 7 bagi 3 dapatnya 2, sisa 1 per 3 pi. Jadi dapat 2, 1 per 3 pi. Ingat kembali dengan batasnya tadi, hanya sampai 2 pi. Berarti ini udah kelewat batas ya. Jadi ini bukanlah penyelesaian. Karena untuk K sama dengan 1 udah melewati batas, jadi tidak perlu kita teruskan. Langsung aja kita hitung untuk kemungkinan yang kedua. Untuk yang A-nya bernilai negatif. Nah, di sini untuk kemungkinan kedua yaitu untuk X sama dengan negatif pi per 3 ditambah K kali 2pi. Jadi ini A-nya bernilai negatif. Pertama kita ambil K sama dengan 0. Jadi jika K sama dengan 0, maka X-nya itu negatif pi per 3 ditambah K-nya diganti dengan 0 dikali 2pi. Sama dengan pi per 3 ditambah 0. Jadi hasilnya negatif pi per 3. Nah, ini yang pertama. Ingat tadi batasnya itu dari 0. Negatif kan kurang dari 0. Berarti ini bukan penyelesaian. Selanjutnya kita ambil K sama dengan 1. Nah, untuk K sama dengan 1 kita masukkan sini, K-nya ganti dengan 1. Dikalikan negatif pi per 3 ditambah 1 kali 2pi itu 2pi sama dengan, nah kita samakan lagi penyebutnya, tetap negatif pi per 3 ditambah ini menjadi 6pi. Jadi jumlahkan negatif pi tambah 6pi menjadi 5pi per 3. Kita sederhanakan, 5 dibagi 3 1, sisa 2 per 3 pi. Nah, ini masih di antara batas 0 sampai 2pi ya, berarti ini termasuk penyelesaian. Nah, kita coba lagi untuk K sama dengan 2. Tinggal masukkan, ini ganti K-nya, masukkan ke persamaan. Kita hitung, negatif pi per 3 ditambah 2 kali 2pi itu 4pi. Nah, hasilnya jadi ini. Kita samakan penyebutnya. Ini tetap negatif pi per 3 ditambah 4pi. 4 kali 3 itu 12. Ini jadi 12pi. Kita jumlahkan, negatif pi tambah 12pi itu 11pi per 3. Kita sederhanakan, 11 bagi 3 dapat 3, sisa 2 per 3pi. Nah, ini udah di luar batas 2pi, berarti ini bukan penyelesaian. Oke. Jadi udah kita dapatkan ya nilai-nilai untuk penyelesaiannya tadi. Untuk yang pertama itu ada pi per 3 untuk penyelesaian yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada ini 1, 2 per 3 pi. Nah, maka bisa kita peroleh kesimpulan. Jadi himpunan penyelesaian cos X sama dengan cos pi per 3 untuk X kurang dari atau sama dengan 0 dan X lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 2pi. Jadi batas dari 0 sampai 2pi adalah, tinggal kita tulis aja di sini, pi per 3 dan ini tadi 1,
2/3 pi. Oke, selesai 2 contoh untuk pembahasan penyelesaian cos X sama dengan cos A pada video kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.